Tapi kenapa seorang anak tidak pulang kadang lupa untuk mempertanyakan si dia? Memang tidak semua orang tua seperti itu. Justru ingin tidak mengekang si anak karena sudah dewasa. Dampaknya akan tahu sendiri, entah laki-laki atau perempuan. Nah, sekalipun begitu perlu disadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah tanda tanya yang nomor 3. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua yang telah mendukung channel ini. Oke, kita akan melanjutkan, yaitu nomor yang ketiga yang berjudul iya atau tidak. Butuh waktu untuk mendapatkan jawaban karena semua barulah dipertimbangkan secara serta kemantapan. Bila menjawab di antara keduanya akan menimbulkan kebingungan ekstrim. Nah, tentu hanyalah satu saja yang sudah dipilih. Dan jawaban pun tanyakan pada hati Anda. Tidak bolehlah kalau melawan hati demi kepuasan jawaban. Nanti justru akan berakibat fatal banget. Berbagai jawaban dihiasi dan penuh alasan. Sebenarnya yang dicari hanyalah jawaban antara iya dan tidak. Perlu disadari pula karena bibir itu mewakili hati. Jangan terjadi penyesalan gara-gara salah ucap. Jadi tepatnya jawab karena hati. Ini sangatlah sulit untuk menjawab dengan hati. Untuk judul yang kedua adalah tukang banyol ataupun tukang bercanda. Biasanya tukang ludruk atau ahli humor serta ahli bidang bercanda menghibur orang, atau bisa dibilang suatu banyolan atau just kidding. Nah, biar hidup tidak tegang-tegang amat, yang terkenal seperti dulu Sri Mulat, Gogon, Mami almarhum, dan yang terkondang Kirun, Sambiroto, Percil, Blangkon, Tesi, bahkan yang kekinian Cak Lontong ini, dan masih banyak lagi, Dodit Mulyono. Semua bidang humor atau bisa dinamakan komedian di ala Indonesia Raya. Terus berunjuk ke luar negeri seperti Mr. Bean serta SpongeBob dan sampai Tom Jerry, legendaris kartun tanpa henti berkarya. Itulah banyolan murni. Ini bercanda dalam candaan yang murni begitu. Untuk judul yang ketiga adalah bukan Anda. Tidak tertuju atau menvonis siapa, karena ini pembahasan free, dan daripada itu lebih baiknya dibahas sama-sama tanpa ragu. Pertama, dalam pembahasan kali ini tentu saja amat sulit. Oke, mari kita rasakan perasaan masing-masing. Seumpama Anda dimintai tolong orang, apakah Anda juga pernah menyuruh orang lain? Itulah hidup saling membantu. Meminta tolong memang seperti menyuruh orang, hanya bahasa sopan dan indah. Nah, jika Anda dimintai tolong, Anda berpikirlah bahwa derajatmu lebih tinggi, dan asal tak tinggi hati saja, bantulah dengan semestinya tanpa menghina. Bila si dia menghina, itu bagaimana? Ini pertanyaan yang seharusnya dijawab dengan hatimu. Untuk judul yang keempat adalah begitu sulitnya. Jangan menebak-nebak orang kalau takut salah. Lebih baik menebak perlakuan Anda saja. Apalagi meramal-ramal tak jelas. Buat apa bila membuat kecewa orang lain di sekitarmu? Justru menimbulkan keraguan. Salah kaprah bila mana Anda main tuduh dan tanpa saksi. Contoh saja kepada si anak remaja yang bergoncengan ria. Kemungkinan besar itu pacarnya atau adik kandung. Nah, ini cukup sulit membedakan. Kecuali tahu pribadinya.
Oleh sebab itu lebih condong kepada hal positif saja. Siapapun tak layak menebak-nebak sembarangan tanpa pengetahuan yang real dan nyata adanya. Ini janganlah kamu menebak-nebak, begitulah. Untuk judul yang kelima adalah apakah. Pernahkah melihat pengendara perempuan dan membawa tas kecil? Itu isinya apa? Ini, apakah untuk wadah kosmetik atau wadah HP? Yang bisa menjawab si wanita sendiri. Loh, kenapa harus kepo begitu? Hanya saja penasaran, walau tak banyak orang berpikir dengan hayalan tersebut. Memang sungguh sulit bila hanya menebak saja tanpa arah melintang memperoleh jawaban di si pelaku ataupun pengguna tas mungil tersebut. Biasanya kalaulah ada yang membawa tas besar, berarti sudah bisa ditebak sedikit penuh peralatan lengkap dibawanya, apalagi pendaki gunung itu sampai berkintal-kintal ya. Untuk judul yang keenam adalah kok begitu. Setelah diamati bersama, apakah benar bila ayam saja ketika sore dicari-cari dan bertanya-tanya pada tetangga sekitar, tapi kenapa seorang anak tidak pulang kadang lupa untuk mempertanyakan si dia? Memang tidak semua orang tua seperti itu, justru ingin tidak mengekang si anak karena sudah dewasa. Dampaknya akan tahu sendiri, entah laki-laki atau perempuan. Nah, sekalipun begitu perlu disadari sendiri. Wahai orang tua dari anak-anakmu, perlu perhatian penuh jika sudah dewasa, perlu pengawasan sedikit demi sedikit. Oleh karenanya pendamping dalam pengalamannya itu perlu. Ini apa kok begitu? Nah, sedangkan ayam ada dicari-cari, kenapa anaknya yang sore tidak pulang ataupun malam tidak pulang gak dicari? Tapi nggak semua orang tua seperti itu. Untuk judul yang terakhir atau ketujuh adalah boleh saja. Berjalan menelusuri jalanan yang terjal, terbiasa lelah letih dialaminya demi pengalaman berharga dan pengetahuan hati. Diayunkan berlahan langkah kakimu menuju yang dituju. Kakimu menuju yang dituju, jangan menyerah sebelum berjuang mati-matian di kala itu. Selagi punya waktu, boleh saja mencari pengalaman hidup. Akan tetapi harus kau ingat bahwa semua itu perlu rem atau menetapkan keyakinan. Banyak orang terperosok di jurang kesesatan karena tidak kuatnya iman serta takwa. Kalau sudah terlanjur, siapa yang harus disalahkan? Koreksi diri, evaluasi per hari tiap-tiap malam yang sunyi. Ini perlu mengevaluasi kita hati sendiri di saat malam yang sunyi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya atau nomor 4, judul selanjutnya adalah tak mengira. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang nomor selanjutnya. Dari saya, wa'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.